Selamat pagi Bu Angela, perkenalkan nama saya Yuli Epane dari kelas PWA semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Promosi Media Sosial Instagram dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Jogja Bay Waterpark Yogyakarta. Baiklah, kita lanjutkan ke latar belakang. Pariwisata merupakan suatu industri yang bergerak di bidang jasa. Saat ini, pariwisata merupakan sumber pendapatan suatu negara yang cukup besar. Salah satunya sumber pendapatan untuk negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam dan kebudayaan yang unik dan berbeda-beda. Dan Indonesia memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik. Maka daripada itu, pemerintah terus berusaha mengembangkan objek-objek wisata yang ada di Indonesia, baik itu wisata alam maupun wisata buatan manusia. Seperti industri pariwisata di Yogyakarta memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dari segi destinasi kunjungan pariwisata di Yogyakarta, bahkan mendorong Yogyakarta untuk menjadi daerah maju. Tingkat pengunjung pariwisata di Yogyakarta setiap tahunnya selalu meningkat pesat dikarenakan terdapat banyak sekali objek-objek wisata yang bisa dikunjungi di Yogyakarta, baik itu objek wisata alam atau maupun objek wisata buatan manusia. Terdapat banyak wisata buatan yang ada di Yogyakarta. Salah satunya yang terbesar saat ini adalah Jogja Bay. Jogja Bay merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pariwisata. Jogja Bay merupakan salah satu wahana petualangan air atau waterpark yang terbesar di Indonesia yang berada di daerah Sleman, Yogyakarta. Sejak berdiri tahun 2015, Jogja Bay Waterpark telah memiliki 19 wahana air. Untuk meningkatkan value terhadap konsumen, Jogja Bay terus menambah beberapa wahana sehingga saat ini Jogja Bay sudah memiliki 21 wahana air yang tidak dipungut biaya untuk semua pengunjung yang sudah membeli tiket masuk. Jogja Bay juga melakukan inovasi teknologi informasi melalui kerjasama penjualan tiket dengan beberapa online travel agent atau OTA dan wholesaler di Indonesia untuk membantu penjualan tiket masuk dan peningkatan revenue pendapatan. Penjualan melalui online travel agent atau OTA dan wholesaler atau retail dapat dijangkau oleh calon konsumen di seluruh Indonesia. Ada beberapa daftar kerjasama yang sudah dilakukan Jogja Bay Waterpark untuk penjualan online travel agent dan retail seperti Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, Diljava, Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret. Nah, semua konsumen-konsumen yang ada di seluruh Indonesia bisa mengakses lewat yang telah disebutkan di atas tadi untuk membeli tiket masuk ke Jogja Bay secara gampang. Jogja Bay juga melakukan kerjasama dengan 2 perusahaan transportasi online terbesar dan 1 perusahaan bank terbesar di Indonesia karena mereka menyediakan platform pembayaran secara online dan dapat memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat mendukung, bisa dijadikan daya tarik wisata yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Jogja Bay Waterpark Yogyakarta ini. Terlebih, sarana dan prasarana yang disediakan bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Kunjungan berbagai macam instansi pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga melakukan kunjungan ke Jogja Bay Waterpark. Terutama para anak-anak sekolah, dikarenakan Jogja Bay Waterpark mereka bisa mendapatkan kesenangan yang lebih saat bermain wahana yang telah disediakan di Jogja Bay Waterpark. Dan pastinya mereka juga sudah melihat terlebih dahulu atau mencari tahu informasi di media sosial seperti Instagram, karena kebanyakan dari wisatawan sebelum mengunjungi suatu tempat objek wisata, mereka terlebih dahulu mengakses informasi-informasi yang ada di internet atau di media sosial terkait objek wisata yang akan mereka kunjungi. Meskipun Jogja Bay Waterpark sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman, pihak manajemen Jogja Bay Waterpark mampu menarik minat pengunjung melalui media sosial yang mereka miliki, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook.
Pengunjung dapat mengakses informasi yang diberikan oleh pihak manajemen terkait event, promosi, bahkan wahana-wahana terbaru yang ada di Jogjabai. Beberapa akun media sosial yang dapat diakses diantaranya adalah Instagram @jogjabai dan di Facebook yaitu Jogjabai Waterpark. Dengan mengakses lewat internet, dimanapun dan kapanpun, semua orang sudah bisa mengeksplor tempat tujuan wisata yang akan dia kunjungi tanpa harus berkunjung terlebih dahulu ke tempat wisata tersebut. Selain mereka bisa menghemat waktu, menghemat uang, dan menghemat tenaga. Di zaman yang canggih ini, apapun bisa menjadi mudah untuk diketahui karena adanya internet. Yang berada di luar Indonesia pun bisa mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, dan begitu juga sebaliknya, yang berada di Indonesia juga bisa mengetahui apa yang terjadi di luar negeri secara cepat dan mudah diakses. Seperti yang kita ketahui bersama, jika seseorang berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu objek wisata, maka orang tersebut akan mengunggah foto-foto atau video-video yang mereka miliki ke jejaring sosial atau ke media sosial. Hal ini bisa jadi strategi promosi otomatis yang sangat menguntungkan bagi suatu objek wisata yang menggunakan media sosial juga. Karena setiap destinasi wisata pasti mempunyai akun media sosial yang sangat mempermudah mereka mempromosikan keunggulan-keunggulan wisatanya kepada seluruh masyarakat dunia, sehingga menghasilkan kunjungan dari berbagai negara. Yang awalnya hanya melihat postingan orang saja, kemudian timbul rasa penasaran yang membuat seorang dari yang hanya melihat di media sosial dan unggahan orang-orang menjadi tertarik untuk berkunjung, yang pastinya akan menaikkan popularitas dari suatu objek wisata yang ada di daerah tersebut. Kita lanjutkan ke fokus masalah. Tentunya Jogjabai Waterpark menggunakan model promosi melalui akun Instagram. Dibutuhkan analisis yang mendalam untuk memilih dan menggunakan model promosi melalui akun Instagram agar tepat. Untuk itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai fokus penelitian sebagai berikut. Bagaimana pemanfaatan media sosial akun Instagram sebagai strategi promosi Jogjabai Waterpark Yogyakarta? Dan kita lanjutkan ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial akun Instagram sebagai strategi promosi objek wisata Jogjabai Waterpark Yogyakarta. Manfaat penelitian. Dalam hal ini, manfaat penelitian yang dimaksud terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu manfaat bagi pengelola destinasi wisata Jogjabai Yogyakarta, di mana penelitian ini dapat memberikan informasi spesifik terkait pemanfaatan media sosial akun Instagram sebagai strategi promosi objek wisata Jogjabai Waterpark dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan di Jogjabai Waterpark. Manfaat yang kedua adalah bagi lembaga sekolah tinggi pariwisata AMTA Yogyakarta, di mana penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan atau wawasan mengenai pemanfaatan media sosial akun Instagram sebagai strategi promosi objek wisata Jogjabai Waterpark dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan Jogjabai. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan bagi mahasiswa khususnya jurusan usaha perjalanan wisata dan dapat menambah daftar kepustakaan STP AMTA Yogyakarta. Manfaat yang ketiga yaitu bagi peneliti, di mana peneliti dapat mengetahui, menganalisis, dan menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan media sosial akun Instagram sebagai strategi promosi dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan di objek wisata Jogjabai Waterpark, dan sebagai bahan acuan bagi pembangunan jasa pariwisata. Kita lanjutkan ke landasan teori. Yang pertama, pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah wisatawan. Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pariwisata. Wisatawan sangat beragam, tua, muda, miskin, kaya, asing, nusantara, semuanya mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda-beda. Wisatawan menurut UN Conference on Interest, Travel and Tourism di Roma dalam Irawan 2010 menggunakan istilah pengunjung atau visitor
untuk setiap orang yang datang ke suatu negara yang bukan tempat tinggalnya, yang biasa untuk keperluan apa saja. Selain melakukan perjalanan yang digaji, pengunjung yang dimaksud meliputi 2 kategori. Yang pertama, wisatawan, yaitu pengunjung yang datang ke suatu negara yang dikunjunginya tinggal selama 24 jam dan dengan tujuan untuk bersenang-senang, berlibur, kesehatan, belajar, keperluan agama dan olahraga, bisnis, keluarga, urusan dan pertemuan. Yang kedua, excursionis, yaitu pengunjung yang hanya tinggal sehari di negara yang dikunjungi tanpa bermalam. Yang ketiga adalah strategi promosi. Menurut Porter dalam Rahmat 2014 menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi sebagai mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan pesaing dalam suatu industri guna mencapai posisi yang lebih baik. Yang keempat, media sosial. Menurut Kotler dan Keller 2016, media sosial adalah online activities and programs designed to engage customer or prospects and directly or indirectly raise awareness, improve image, or elicit sales of products and service. Media sosial merupakan suatu aktivitas komunikasi pemasaran yang menggunakan media elektronik atau online dalam konsumen atau perusahaan dalam berbagai bentuk atau gambar, tulisan, dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran citra perusahaan dan untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima adalah Instagram. Menurut Jason G. Miles 2014 mengemukakan manfaat Instagram sebagai berikut. 1. How to use and how not to use hashtags. 2. The power of copywriting. 3. 6 catalysts for growth. Yang keempat, tips for branding and selling on Instagram. Yang kelima, how to integrate Instagram into your online marketing. Landasan teori yang terakhir atau yang keenam yaitu objek wisata. Pengertian objek wisata dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 46 menyebutkan objek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kita lanjutkan ke bagian kerangka pemikiran teoretik. Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mempermudah penyajian data dan memahami isi dari penelitian ini, maka berikut merupakan kerangka berpikir yang disusun berdasarkan tujuan dari penulis atau calon peneliti. Penelitian terdahulu, yang pertama, skripsi dari Winda Fetty dengan judul Strategi Promosi Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Gembira Lokajo, Yogyakarta. Skripsi Jurusan Usaha Perjalanan Wisata STP AMTA 2019. Yang kedua, skripsi dari Hanung dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Jogjabai Waterpark dalam Menarik Pengunjung. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Yang ketiga, Jurnal Ilmu Manajemen Jenny Juhastanti dengan judul Strategi Pemasaran Wisata Alam untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kawasan Wisata Kabupaten Kediri, Academic Education 2012. Kita lanjutkan ke metode penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang atau pelaku yang dapat diamati. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2020. Lokasi penelitian adalah di Jogjabai Waterpark, Yogyakarta. Yang ketiga, teknik cuplikan. Menurut Sugiono 2012, dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang promosi media sosial Instagram dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Jogja Bay Waterpark Yogyakarta. Maka penelitian memutuskan informan pertama atau informasi kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Kepala Bidang Promosi Jogja Bay Waterpark Yogyakarta dan wisatawan. Yang keempat, sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data primer. Menurut Sugiono 2012, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Peneliti memperoleh informasi dari sumber primer, yakni dari tangan pertama atau responden langsung dari lokasi peneliti atau wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kelima, teknik pengumpulan data. A. Observasi lapangan. Menurut Sugiono 2012, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Apabila wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain, sehingga penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan agar lebih maksimal dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini, peneliti mengamati aktivitas pelaku atau semua orang yang terlibat dalam situasi sosial di lokasi penelitian. Peneliti mulai mengamati sambil mencatat apa yang sedang terjadi di lapangan. B. Wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan atau narasumber untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik peneliti. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Promosi Jogja Bay Yogyakarta. C. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil lebih pada gambar, foto, sketsa, dan penulis akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Jogja Bay Waterpark. Yang keenam adalah keabsahan data. Dalam melakukan teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan sumber kepada Kepala Bidang Pengelola Jogja Bay Waterpark, Pengelola Promosi Jogja Bay. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. B. Triangulasi teknik. Pada penelitian ini, peneliti mengecek hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, kuesioner, serta dokumentasi. Apabila ditemukan hasil yang berbeda dari 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut serta konfirmasi terhadap pihak terkait guna memperoleh data yang benar. Yang C. Triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pengelola Jogja Bay Waterpark di pagi hari sebelum mereka sibuk dengan kegiatannya. Apabila data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti akan melakukan pengecekan berulang sampai mendapatkan kepastian data. Yang ketujuh, metode analisis data. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah teknik analisis data di lapangan, model Miles dan Hamberman. A. Teknik analisis data. Adapun di dalam teknik analisis data Miles and Hamberman terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, yang artinya memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang dicari, tema dan polanya. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi. Bagian B-nya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yang dimaksud adalah strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, yang keempat threats atau ancaman. Yang kedelapan adalah alur penelitian. Berikut adalah bagan
alur penelitian yang akan dilaksanakan oleh calon peneliti. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.